Ya, halo anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya anak-anak, Bapak mau menjelaskan lagi tentang himpunan. Ini Bapak buat video supaya anak-anak semua bisa paham tentang materi himpunan ini. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Ya, anak-anak, eh, kata kuncinya ya, ada benda atau objek ya. Nah, terus kata kunci yang lain lagi dapat didefinisikan dan dapat ditentukan dengan jelas. Jadi ini pengertian dari himpunan ya anak-anak ya. Nah, supaya lebih mengerti, Bapak akan memberikan contoh pada anak-anak apa yang mana saja yang bisa dikatakan himpunan, yang mana saja yang tidak bisa disebut dengan himpunan, karena tidak semua benda atau objek itu dapat dikatakan himpunan ya. Oke. Ya, kita dimulai dengan contoh himpunan. Misalnya himpunan siswa kelas 7 sekolah Kasiobel. Nah, itu himpunan anak-anak karena dia jelas. Karena dia jelas anak kelas 7 dan dapat didefinisikan. Seperti itu. Sama halnya yang lain juga, yang nomor 2 himpunan siswi perempuan di kelas 7B, himpunan buah-buahan, himpunan binatang yang berkaki 4, himpunan jenis handphone, himpunan jenis kendaraan roda 2, himpunan jenis kendaraan roda 4. Ini contoh-contoh dari himpunan ya anak-anak, karena ini dapat didefinisikan seperti itu. Nah, kita bersyukur Tuhan telah memberikan kita pengetahuan untuk kita bisa menghimpun bagian-bagian yang dapat dijelaskan seperti itu. Karena pernah anak-anak, ini kejadian di Amerika. Jadi orang Amerika itu dulu sebelumnya itu susah membedakan apakah tomat itu buah atau sayur seperti itu. Sampai akhirnya pemerintah dari Amerika Serikat itu mengadakan sidang untuk menentukan apakah dia buah atau sayur. Karena anak-anak, mengapa sampai segitunya seperti itu? Karena di dalam negara itu kan ada ekspor impor gitu. Nah, impor daripada tomat ini berpengaruh anak-anak. Dia termasuk apa? Apakah dia masuk buah atau sayur? Karena beda daripada pajak antara sayur dan buah. Seperti itu anak-anak. Jadi harus diputuskan sampai segitunya kan. Akhirnya diputuskan bahwa karena dilihat dari segi kegunaan seperti itu, tomat ini merupakan sayur, sehingga tomat itu digolongkan sekarang menjadi sayur dan mendapat pajak sesuai dengan pajaknya sayur seperti itu. Seperti itu anak-anak. Ini hanya contoh saja ya. Nah, yang berikutnya Bapak mau berikan contoh yang bukan himpunan. Misalnya, nah, ini contoh yang bukan himpunan, himpunan siswa ganteng di kelas 7. Nah, ini bukan himpunan anak-anak, seperti itu. Karena ini tidak dapat didefinisikan. Definisi daripada ganteng itu apa? Apakah dia berambut panjang atau kulit putih atau kulit hitam? Enggak ada ketentuan. Sehingga ini tidak bisa kita sebut dari himpunan. Sama halnya, bukan hanya siswa ganteng doang yang bukan himpunan, siswi cantik juga bukan dari himpunan. Seperti itu anak-anak. Nah, yang berikutnya ada himpunan siswi berambut panjang. Nah, ini bukan himpunan karena dia tidak dapat didefinisikan, kecuali dia bisa dikatakan himpunan apabila dikatakan seperti ini: himpunan siswi berambut panjang yang panjangnya lebih dari 5 cm. Misalnya itu ya. Nah, kalau itu bisa disebut himpunan karena dia dapat didefinisikan. Definisinya apa? Siswi yang berambut panjang dan panjangnya lebih dari 5 cm. Seperti itu anak-anak. Nah, yang berikutnya Bapak kasih contoh himpunan siswa pintar di kelas 7. Nah, ini juga bukan himpunan
Karena pintar itu tidak dapat didefinisikan. Apakah dia jago matematika itu bisa dikatakan pintar? Belum tentu kan? Mungkin saja di pelajaran lain dia lebih bisa dan lebih jago lagi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, himpunan orang-orang berkulit putih. Ini tidak bisa juga disebut himpunan karena definisi putih itu kan setiap orang berbeda. Seperti itu. Nah, yang berikutnya himpunan orang-orang yang kuat misalnya di kelas. Nah, ini juga bukan himpunan ya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak mau jelaskan cara menyatakan himpunan. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan himpunan anak-anak. Yang pertama itu menyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya. Jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini menyebutkan anggotanya ya anak-anaknya. Nah, ingat anak-anak, kalau menyatakan himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Seperti itu anak-anak. Jadi Bapak masih banyak menemukan di antara kalian itu yang tidak menuliskan kurung kurawal. Seperti itu. Kalau kita menyatakan himpunan itu wajib menuliskan kurung kurawal. Seperti itu ya. Nah, terus yang berikutnya dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, dari contoh yang di atas kita bisa bilang kalau anggotanya itu bilangan asli yang kurang dari 10. Ingat ya, bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, sampai tak terhingga. Nah, karena dia sampai dengan 9 saja berarti bisa kita sebutkan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, terus yang berikutnya dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini pakai notasi ya anak-anak ya. Nah, kita bisa bilang X, kalau ada garis itu X garis di mana X kurang dari 0 dan X bukan seperti itu. Bapak ulangi ya. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, ini contoh yang atas ya, yang nomor 1 ya, dan sama ya nomor 2 juga masih berhubungan. Kita bacanya notasinya itu seperti ini. X di mana X itu lebih dari 0 dan kurang sama dengan 9, kurang dari sama dengan 9. Seperti itu. Itu cara bacanya. Terus yang berikutnya X itu ada yang seperti itu artinya anggota ya, anggota atau himpunan tadi. Nah, terus Bapak kasih di ujungnya itu N. N itu apa maksudnya? N itu bilangan untuk asli seperti itu. Nah, kalau real itu lambangnya R, tapi kalau bilangan asli itu lambangnya N. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kepada saya. Nah, terus yang berikutnya Bapak mau jelaskan juga tentang diagram Venn. Jadi diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Ya anak-anak, karena John Venn ini yang penemu dari diagram ini, sehingga dia beri nama diagram ini sesuai dengan namanya, diagram Venn. Jadi Bapak juga berharap anak-anak bisa menemukan sesuatu nantinya, dan anak-anak bisa memberikan itu nama anak-anak. Seperti itu, terserah mungkin siapa saja di antara kalian yang bisa menemukan sesuatu itu bisa disebutkan nanti namanya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya selain diagram Venn, nah ini cara membuat diagram Venn ya anak-anak. Ingat, diagram Venn itu bentuknya dia persegi. Oke, setelah ada persegi, himpunan semesta dalam diagram Venn ditempatkan dalam bentuk persegi panjang. Seperti itu ya. Himpunan semesta ada S di pojoknya ya. Ingat ya anak-anaknya, harus selalu ada S. S itu karena dia pakai Indonesia gitu, artinya semesta. Tapi kalau Inggris biasanya kita pakai U, universal. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, setiap himpunan disampaikan dengan diuraikan dengan lingkaran atau kurva yang tertutup. Lihat, misalnya A itu suatu himpunan, maka A itu dibuat dalam bentuk lingkaran ya. Seperti itu anak-anak. Terus setiap anggota himpunan diwakili dengan tanda titik. Lihat, 1 itu ada titik, 9 itu ada titik, semua angka ada titik. Itu artinya dia mengatakan itu adalah anggota, setiap anggota. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada himpunan A, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan B itu
anggotanya 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, kalau dimuat di dalam diagram Venn seperti ini. Ya, ini kekurangan nih saya ya. Jadi ingat harus ada tanda S di pojokannya, tapi yang Bapak kasih contoh ini masih kurang seperti itu. Nah, jadi tinggal dimuat. Nah, ada seperti ini anak-anak. Nah, ada yang di tengah itu sendiri, 3, 4 dan 5 itu di tengah karena dia memuat dua-duanya. Dia juga masuk anggota himpunan A dan dia juga masuk himpunan B, seperti itu. Sehingga dia masuk di dua-duanya. Sedangkan 0, 1 dan 2 itu kan tidak masuk di B kan, dia hanya ada di A, sehingga dia hanya masuk bagian A saja. Sama halnya dengan 6 dan 7, dia hanya masuk di himpunan B tapi dia tidak masuk di himpunan A, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya langsung kepada saya. Oke, mungkin sekian yang Bapak bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.